Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Psikolinguistik Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Dengan saya Lucy Ainun Astuti, saya Sri Cahyati, saya Kunifeza Rianti, dan saya Mustikawati. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kami bahas pada kali ini mengenai pemerolehan bahasa pada anak penderita gagap stuttering pasca kejang dengan referensi jurnal terkait oleh Elis Yunita, Indri Wulandari, Skoco, Odien Rosidin tahun 2023. Jurnal penerbit menggunakan jurnal Bastaka, CBT, kemudian permasalahan yang diangkat dalam jurnal yaitu mengenai gangguan berbahasa gagap pasca kejang. Tujuan penelitian ini yang akan membahas pemerolehan bahasa pada anak setelah mengalami gangguan berbahasa, yaitu gagap pasca kejang dengan menggunakan pendekatan psikolinguistik. Subjek pada jurnal ini adalah anak berusia 11 tahun kelas 7 SMP di wilayah Provinsi Banten berinisial FD yang mengalami gangguan berbahasa berupa gagap setelah mengalami demam tinggi, kejang, lalu dalam kondisi koma selama 2 hari. Data dalam penelitian ini berupa tuturan yang dihasilkan penderita gagap saat membaca sebuah teks. Teori yang digunakan yaitu teori Abdul Khair. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan psikolinguistik. Pendekatan psikolinguistik berusaha menelaah struktur bahasa dan bagaimana proses suatu bahasa diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, merekam FD saat sedang membaca dan mencatat temuan-temuan yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk kemudian dilakukan pendiskusian data tersebut. Bahasa adalah sistem simbolisasi, mempunyai sifat arbiter, dipakai oleh masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama. Budaya setempat yang dimiliki suatu masyarakat juga menjadi landasan bagi sebuah bahasa. Menurut Born tahun 2008, bahasa adalah seperangkat simbol vokal dan visual yang bersifat marasuka dan sistematis. Bahasa mengkonvensionalkan makna kata dan dipakai untuk berkomunikasi dalam komunikasi atau budaya bicara. Dikuasai orang dengan cara yang sama. Pemerolehan bahasa seseorang terkadang tidak dapat sempurna. Ketidaksempurnaan ini disebut dengan gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa dikategorikan dalam 2 kelompok menurut Budian Besi 2017. Gangguan berbahasa yang pertama adalah gangguan berbahasa akibat kelainan sejak lahir. Sementara yang kedua adalah gangguan berbahasa karena faktor medis dan faktor lingkungan. Gangguan berbahasa karena faktor kelainan sejak lahir dapat berupa kelainan motorik seperti pada anak dengan kelumpuhan otak atau cerebral palsy. Sementara gangguan berbahasa karena faktor medis seperti cedera otak karena kecelakaan, kerusakan sistem syaraf akibat stroke atau biasa disebut dengan afasia. Gangguan berbahasa karena afasia terjadi karena adanya kerusakan pada bagian otak di hemisfer cerebri, otak sebelah kiri atau otak yang berkaitan dengan bahasa. Untuk orang yang mengalami kerusakan otak sebelah kanan bisa jadi memiliki kesulitan tambahan selain masalah bahasa dan caranya. Masalah tersebut berupa kesulitan dalam berbicara, mendengarkan, menulis, serta membaca. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kecerdasan. Kelainan sistem saraf yang dapat mengganggu kemampuan berbahasa, salah satunya adalah gagap. Menurut Haid,
Tahun 2019, gagap adalah berbicara yang sering tersedat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata sehingga menyebabkan bicara menjadi kacau. Gagap dapat disebut sebagai kelainan bicara yang ditandai dengan tidak lancarnya ujaran pada kata-kata yang akan diucapkan. Objek kajian pada psikolinguistik adalah segala sesuatu tentang bahasa dan gejala jiwa, serta hubungan di antara keduanya. Ada beberapa aspek penting yang menjadi pembahasan dalam psikolinguistik, yakni yang pertama, membahas kaitan antara bahasa dengan otak. Kemudian yang kedua, menelaah pemakaian dan perubahan bahasa. Yang ketiga, menelaah proses yang terjadi antara pembicara dan pendengar yang berkaitan dengan bahasa. Kemudian yang keempat, membahas perkembangan bahasa anak, dan yang terakhir yaitu yang kelima, proses psikologis dalam memahami kalimat. Hasil data dari jurnal ini yaitu terdapat 5 data yang ditemukan. Gagap yang terjadi pada FD termasuk ke dalam neurogenic stuttering atau gagap karena adanya kerusakan otak setelah mengalami demam tinggi dan kejang. Tipe gagap yang dialami FD adalah adanya pengulangan pada bunyi huruf, pengulangan suku kata, pengulangan kata, serta sering pula ujaran terhenti di tengah-tengah kalimat. Kasus seperti FD ini bisa terjadi pada siapa saja. Data 1 yaitu pada kalimat sesama saudara harus berbagi. Orang normal akan mengucapkannya dengan baik dan benar. Akan tetapi pada penderita gagap akan terjadinya pengulangan bunyi huruf, yaitu seperti sesama saudara harus berbagi. Di awal kalimat terdapat pengulangan bunyi huruf yang khas terjadi pada penderita gagap berupa pengulangan bunyi pada huruf pertama sebuah kata. Pada saat hendak mengucapkan kata sesama, FD tampak terbata-bata sehingga keluar bunyi huruf se. Baru setelah itu FD mampu mengucapkan kata sesama. Kemudian ketika melanjutkan ke kata kedua yaitu saudara, FD masih melakukan pengulangan bunyi fonem S, namun lebih baik dari kata pertama. Penderita gagap seringkali mengalami ketidaksiapan percakapan. Faktor dominannya adalah terburu-buru dan sulit untuk mengontrol emosinya. Menurut Suntayati 2019, ketika FD diminta untuk mulai membaca, FD terlihat gugup dan tampak terburu-buru mengucapkan judul. Sehingga ketika emosinya sendiri tidak stabil, FD kesulitan untuk membaca judul teks yang diberikan. Kita ke data kedua, yakni kalimatnya seperti ini. Pada suatu pagi indah, matahari yang cerah. Nah, itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, terima kasih Pak Tua Rusa. Kemudian kalimat ketiga, aku bagi kata pi dari 10 butir kacang. Dan itu kalimat ketiga. Salah satu karakteristik penderita gagap adalah adanya keraguan berupa terhentinya ujaran di tengah-tengah kalimat. Kondisi ini biasa disebut sebagai jeda. FD berhasil mengungkapkan 4 kata pertama dengan ucapan baik, dengan ucap baik meski ada sedikit pengulangan suku kata. Pada kalimat kedua, pada ujaran FD tiba-tiba terjeda, mulai dari kata dengan, lalu berhenti sejenak, berusaha mengeluarkan kata matahari dengan susah payah, lalu berhenti lagi sampai akhirnya berhasil mengucapkan kalimat secara utuh. Data kedua, kalimat 2 dan 3, FD semakin banyak tersendat dan terhenti sejenak sebelum melanjutkan ujarannya. Situasi saat mengucapkan kalimat itu adalah FD mulai rileks
membaca karena sudah mulai nyaman dengan suasana tempat membaca. Hal ini ternyata tidak mempengaruhi pemerolehan bahasa FB. Kemudian, data ketiga, ini sisanya untuk aku lebih besar. Pada data ketiga, terdapat dua karakteristik gagap, yakni berupa pengulangan huruf, pengulangan suku kata, dan jeda. Pengulangan huruf dan suku kata terjadi saat FD mengucapkan awal kalimat. Ini sisanya menjadi ini sisanya. Kalimat asli yang terdapat pada buku teks adalah ini sisanya untukku. Aku kan paling besar. Jika membandingkan dengan ujaran yang dihasilkan oleh FD, ada beberapa kata yang hilang dan tidak sesuai dengan aslinya. FD mengucapkan kata penghubung untuk, sedangkan pada kalimat aslinya yang benar adalah untukku. Lanjut ke data keempat. Pak Tua rusa mengunjungi kediaman. Pip tupai sebuah desa. Kalimat 1. Kata Titu salah satu adik Pip. Kalimat 2. Jenis tuturan kegagapan pada data 4 adalah adanya pengulangan kata dan pengulangan huruf. Pada data 4, kalimat 1, FD mengulangi kata pip sebanyak 2 kali sebelum melanjutkan ke kata berikutnya. Dan kalimat yang diujarkan tidak sesuai dengan kalimat aslinya. Kalimat asli yang terdapat pada buku teks adalah Pak Tua rusa mengunjungi kediaman keluarga Pip si tupai di sebuah desa. Namun ujaran dihasilkan oleh FD, Pak Tua rusa mengunjungi kediaman keluarga Pip si tupai di sebuah desa. Terdapat kekeliruan saat mengucapkan kata mengunjungi yang menjadi mengunjungin. Kemudian untuk data kelima, pagi ibu tupai, kalimat 1. Kemudian untuk kalimat keduanya, ibu tupai mengurusi dalam lubang pohon. Kemudian untuk kalimat ketiga, kacang itu. Tidak hanya pengulangan huruf dan kata tunggal, FD juga tampaknya mengalami pengulangan suku kata pada data kelima. Terdapat 3 buah kalimat di mana FD melakukan pengulangan terhadap suku kata pertama dan suku kata selanjutnya. Pada data kelima, kalimat 1, FD melakukan pengulangan suku kata pada kata tupai menjadi tupai. Sedangkan pada kalimat 2, FD melakukan pengulangan pada suku kata sehingga bunyi ujaran yang muncul adalah mengurusi. Pada kalimat 3, FD kembali melakukan pengulangan suku kata pada kata kacang sehingga bunyi ujaran yang muncul adalah kacang. Jadi, berdasarkan hasil analisis terhadap pemerolehan bahasa FD, dapat diketahui bahwa ada 4 tipe yang menjadi karakteristik gagap FD. Keempat tipe itu adalah pengulangan huruf, pengulangan suku kata, pengulangan kata tunggal, dan jeda. Pemerolehan bahasa FD saat membaca teks fabel berjudul Sesama Saudara Harus Berbagi cukup bervariasi. Artinya, gejala dan tipe yang muncul tidak dapat dipastikan antara situasi, kondisi psikis dengan tuturan yang dihasilkan. Gagap yang terjadi pada FD bersifat menetap. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada otak hemisfer sebelah kiri yang menyebabkan gangguan berbahasa. Terapi dan penanganan dilakukan mungkin tidak bisa memperbaiki gangguan berbahasanya. Namun, dengan mengkondisikan suasana dan psikis penderita, gagap yang terjadi tidak separah jika tidak dikondisikan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Data yang dipaparkan jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Kemudian yang kedua, pembahasan pada jurnal tersebut cukup lengkap.
Ketiga, penulis menjelaskan tentang gangguan hemisfer sebelah kiri dengan cukup baik untuk dipahami bagi seseorang yang masih awam dengan istilah tersebut. Kemudian, keempat, terdapat saran bagi peneliti lainnya untuk meneliti pemerolehan bahasa pada anak sehingga pada kemudian hari bisa mengatasi gangguan berbahasa tersebut. Yang kelima, data untuk setiap tipe gangguan gagap yang diberikan sebagai contoh tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, ada kekurangan dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu tidak adanya penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam jurnal tersebut. Kedua, dalam data 1 dan 2 diberikan penjelasan mengapa FD mengalami gangguan gagap tersebut, yaitu pada data 1, FD merasa terburu-buru karena emosinya tidak stabil sebab dilakukan secara mendadak. Data kedua, FD belum terbiasa dan nyaman dengan suasana tersebut atau lingkungan saat dia membaca. Selanjutnya, pada data ketiga, 4, dan 5 tidak dijelaskan alasan FD mengalami gangguan gagap tersebut. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.